Jadi kalau orang bayar saya 50 juta, terkesan wah mahal. Tapi kan saya penghematan jangka panjang. Penghematan Jadi tidak biaya selamanya mahal ya Kak ya? tidak selamanya mahal. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa oh saya bayar 50 juta itu mahal, bukan. Lihat dari awal sampai akhir. Dengan kita menggunakan jasa arsitek, penghematan jangka panjangnya kita lebih tinggi. Dan secara value rumah itu lebih mahal. Yang ketika nanti kita contoh, kita jual. Rumah yang tidak dipakai arsitek, harga jualnya 300. Rumah yang dipakai arsitek, harga jualnya bisa sampai 500. Karena nilai jualnya ada. Saya masih punya mimpi banyak. Saya ingin desain gereja, saya ingin desain masjid. Buat saya itu desain sosial. Saya tidak akan minta bayaran situ. Hanya saya ingin saya diberikan ruang. Artinya saya merasa jenuh dengan bentuk-bentuk yang ada saat ini. Gereja yang ada, masjid yang ada. Saya ingin Kenapa kejenuhannya? Apa karena kita melakukan tingkat kenyamanan juga ya? Bukan, karena secara arsitektur itu pengelolaan bentuk dari zaman dulu, dari zaman Belanda. Yang diadopsi terus menerus, dan saya ingin ada sesuatu yang baru. Nah, kalau saya diberikan ruang, saya akan desain secara gratis. Hai, selamat pagi Fe. Selamat pagi Kak. Selamat pagi teman-teman. Kali ini terlihat seorang pemuda tampan di samping saya. Arsitek profesional ya, yang sudah bersaing di tingkat nasional dan juga salah satu putra asli Sumba Barat yang berprofesi arsitek. Ya, betul sekali. Nah, iya. kenapa sih orang muda, masih muda nih umurnya, dan tentunya kita sama-sama muda. Iya, betul. Oke, Fe, dengan profesi sebagai arsitek, dengan dunia arsitektur, apa sih arti buat V arsitektur dan arsitek itu? Dalam dunia arsitektur, ketika orang bertanya apa sih itu arsitektur, atau apa definisi arsitektur, setiap arsitek pasti punya definisinya masing-masing. Your own definition. Tergantung seprofesional apa dia berkecimpung dalam dunia arsitek. Buat saya arsitek itu kita meng-create space. Karena ujung-ujung dari semua proyek yang kita kerjakan adalah menyediakan wadah bagi orang. Kita menyediakan ruang untuk ditempati sama orang. Inti poin dari situ baru nanti dia akan berkembang kepada bentuk, model yang akan seperti apa. Tapi inti dari sebuah arsitektur adalah kita meng-create space. Meng-create space gitu. Apakah ada space yang, kalau menurut Freddy, space apa nih yang paling berciri khas untuk Freddy kalau dunia arsitektur sendiri? Kalau dalam kalangan arsitek kadang kita mungkin bagi orang awam itu kita kadang terkesan seperti lebay dalam mendefinisikan ruang. Misalnya contoh, bagi kita ketika merancang ruang itu ruang itu hidup. Ruang itu hidup. Artinya ruang itu kita menciptakan ruang karena mewadahi orang yang akan tinggal di situ. Berarti ruang itu harus bisa mencerminkan karakter kakak. Kakak yang akan nyaman. Contoh sederhana misalnya, saya merancang kamar tidurnya kakak. Anggap saja kakak orangnya kalau sudah posisi tidur bawaannya PW, pingin menikmati, kalau sudah rebah di tempat tidur ya malas untuk bangun. Nah misalnya contoh, karena kakak orangnya malas untuk bangun ketika sudah nyaman di tempat tidur, artinya itu harus nyamannya kakak itu harus terwadahi. Misalnya mau kasih mati lampu malas karena bangunnya malas. Saya harus paham itu kan. Artinya ketika kakak posisi tidur dan malas untuk mati lampu, kita harus memikirkan bagaimana saya merancang sistem lampu yang ketika kakak posisi tidur pun bisa matikan dari dua arah yang berbeda. Atau kalau kalau lagi tidur bawahnya tidak susah untuk langsung tidur, harus main HP dulu. Artinya kan posisi tempat cas itu harus dekat. Dan secara tampilan itu kan harus enak dipandang. Nah itu yang menjawab kenapa ruang itu bagi kita harus hidup. Makanya kenapa ruang itu harus mampu menggambarkan karakter si pemiliknya. Jadi pasti ruang itu tidak bisa sama antara ruang A dan si B. Nah, salah satunya di tempat Jewel Breeder Sumba ini. Contoh kayak di ruangan seperti ini. Iya, di ruangan seperti ini. Ini kan hasil karyamu juga ya. Ada dua sama ruangan sebelahnya. Kalau ruangan sebelah itu karena laki-laki jadi dia lebih ada maskulinnya. Nah, ruangan ini karena ini adalah cewek, dia harus lebih feminim. Jadi kalau kita lihat dari karakter garis, permainan bidang-bidang lurus, penggunaan furniture yang masuk ke dalam sini, dia lebih feminim. Karena tadi harus bisa merepresentasikan bahwa pemiliknya adalah seorang cewek. Begitu kita pindah ke ruang sebelah, suasana maskulinnya lebih berasa. Jadi kita sudah bisa rasa itu pemiliknya cowok. Nah, hal-hal seperti itu yang buat kita ruang itu harus hidup. Ruang itu harus mampu mencerminkan karakter seseorang. Itu yang menjawab kenapa biasanya harus arsitek. Karena kalau di luar arsitek susah untuk dia bisa masuk sampai ke ranah itu. So dengan penjelasan tadi nih tentang arsitektur,
Apa sih arti profesi arsitek untuk V sendiri? Saya pada titik ini arsitek itu bukan lagi tentang profesi. Buat saya arsitek itu panggilan hidup. Wow. Kenapa saya bilang panggilan hidup? Orang kalau pulang kerja pasti akan melakukan aktivitas lain. Saya tidak. Saya bisa pagi sampai kadang pagi itu hanya berhubungan dengan pekerjaan saya. Saya selesai kerja pulang rumah yang saya pikirkan pekerjaan. Di kamar mandi pun yang saya browsing pasti pekerjaan. Itu yang membuat saya ada fase atau titik di mana bahwa kapan istirahatnya, Pak? Profesi itu panggilan hidup. Okay, buat saya arsitek itu panggilan hidup untuk V. Ya. Wow. Nah, seorang Freddy Siswanto. Iya. Apa yang berbeda dari arsitek lain? Tadi karena berbicara masalah karakter, setiap orang diciptakan memiliki karakter yang berbeda. Betul. Nah, itu menjadi latar belakang kenapa arsitek itu harus berbeda. Karena tadi kita background kita adalah latar belakang. Karena ketika kita ngedesain, latar belakang itu yang menyebabkan semua desain itu berbeda. Dan kita penjual jasa. Okay. Artinya ketika kita menjual jasa, arsitek itu tidak boleh sama, tidak boleh tipikal. Karena tidak orang pasti kalau di Jawa atau di Jakarta, di Surabaya, di luar NTT, itu biasanya klien kalau cari arsitek itu bukan karena dia arsitek. Karena klien ini sudah jatuh cinta dengan karya-karyanya dia. Nah, si klien ini pingin karakter si arsitek itu muncul ke dalam bangunannya. Nah, itu yang sedang saya perjuangkan saat ini. Makanya kenapa saya berusaha untuk ketika saya masuk ke klien, saya menolak kalau diminta desain, saya menolak untuk bangunannya konvensional standar yang ada di Sumba. Saya pingin rumah itu tidak seperti itu saja. Rumah itu muncul dari karakter seseorang. Siapa si klien itu kita harus paham, cari tahu siapa dia, bagaimana hobinya, kegiatan sehari-harinya apa. Ketika dia bangun tidur itu bagaimana, aktivitas apa yang pertama dilakukan. Nah, karakter itu akan membentuk rumah ini akan seperti apa. Jadi rumah itu muncul dari karakter seseorang. Rumah itu bukan muncul dari karena saya suka rumah itu bagus. No, tidak. Karena apa yang kita lihat dengan setelah kita tempati itu akan berbeda. Mungkin yang kita lihat bagus, kita tempati 1 minggu nyaman. Lebih dari satu minggu sudah mulai bosan. Karena apa? Bukan kita. Makanya rumah itu muncul dari karakter. Nah, artinya kebiasaan kita yang harus diwadahi. Nah, apakah ini juga salah satu ciri khas desainmu sehingga orang-orang memakai jasa arsitek Freddy Siswanto? Mungkin saat ini masih kalangan masih terbatas. Karena tadi persepsi masyarakat masih susah dibentuk, masih susah diajak bersama. Jadi klien-klien yang datang ke saya masih sangat terbatas. Jadi itu biasanya dari kalangan menengah ke atas yang memang secara pemikiran sudah terbuka, sudah bisa diajak bekerja sama, sudah bisa diajak bahwa arsitek itu harus begini loh, yang sudah menerima hal seperti itu. Jadi kalau dibilang bahwa saya sudah menyentuh banyak kalangan, masih belum. Saya masih terbatas karena tadi persepsi masyarakat tentang arsitektur beda, dan sedangkan saya berjuang untuk menyampaikan arsitektur yang benar itu seperti ini gitu. Nah, menurut saya nih gitu, seharusnya arsitektur itu kan dapat dinikmati oleh semua kalangan. Betul sekali. Termasuk saya yang takut pada dirimu pakai jasa arsitek karena mahal dengarnya. Nah, itu seperti apa? Apakah betul kalau pakai jasa arsitek itu mahal? Mahal itu angka yang muncul di depan. Jadi gini, orang kalau sudah paham tentang arsitektur, dia bukan lihat mahal fee-nya. Dia lihat tentang bagaimana hasilnya. Karena kalau kita menggunakan jasa arsitek itu bukan tentang saja kita gambar, tapi itu investasi. Karena kalau kita bangun rumah dan beli mobil itu beda. Bangun rumah berarti kita akan tinggal di situ sampai kita meninggal, sampai kita tua. Yang kita bangun sekali seumur hidup. Sedangkan kalau kita beli barang di luar rumah itu kita bisa ganti-ganti. Artinya itu moodnya sudah ada yang baru, pasti kita ganti. Atau mobil sudah tua pasti ganti. Sedangkan rumah kita akan tempat di situ sampai kita meninggal. Nah, bagaimana rumah itu harus bisa mewadahi setiap periode kehidupan kita. Sampai kita tua, bagaimana rumah itu harus nyaman sampai kita tua. Artinya kita berusaha untuk memikirkan sampai ke ranah sana. Yang kita ketika sudah tua kita malas untuk berpindah-pindah ruang. Nah, bagaimana ketika kita tua itu kita sudah harus mempelajari itu supaya nanti ketika tua saya nyaman di situ. Nah, terus kalau masalah mahal dan murah itu contoh gini. Rumah yang dipakai arsitek dan tidak dipakai arsitek. Rumah yang dengan lahan yang sama ya, dengan lahan dan ukuran yang sama. Yang tidak dipakai arsitek, biaya pembangunan habis 400 juta. Sedangkan yang dipakai arsitek habis 250 sampai 300 juta. Kalau 300 juta selisihnya 100 juta. Saya bayar arsitek 50 juta, saya save 50 juta. Yang secara value, rumah yang didesain sama arsitek punya nilai jual lebih mahal. Punya karakter yang membedakan dengan rumah yang lain. Artinya ketika terus dan dia juga punya tingkat kenyamanan. Karena kita memperhitungkan terus rumahnya sehat, penghematan jangka panjang ada karena kita memastikan bahwa udara itu harus bergerak sehingga mengurangi
penggunaan AC, kita harus memastikan bahwa ruang itu harus cahaya masuk sehingga mengurangi penggunaan listrik. Artinya penghematan jangka panjang lebih pasti dibandingkan rumah yang tidak desain sama arsitek. Makanya biasanya kalau rumah yang sekedar langsung dibangun, pasti ada ruang yang terpaksa gelap. Yang ketika siang pun kalau kita masuk harus nyalakan listrik kan seperti itu. Nah, bayangkan kita ketika switch listrik itu berapa rupiah yang harus keselut. Dikali sebulan, dikali setahun, itu kan uang. Nah, kan kita dibayar untuk memastikan itu tidak terjadi, untuk melakukan penghematan dari awal. Jadi kalau orang bayar saya 50 juta, terkesan wah mahal. Tapi kan saya penghematan jangka panjang. Nah, ketika dia paham bahwa ternyata dengan dia pakai arsitek, saya mampu hemat uangnya jauh lebih besar tanpa menggunakan arsitek, itu bentuk investasi yang seharusnya itu lebih murah. Jadi belum tentu orang yang membangun tanpa arsitek itu murah. Iya, karena pasti nanti banyak renovasinya. Karena kalau menggunakan arsitek, resikonya juga banyak. Risikonya banyak. Sedangkan dengan menggunakan arsitek, kita sudah menghilangkan resiko itu. Kita sudah memastikan bahwa sebelum ruang itu terbangun, si klien sudah merasakan ruangnya seperti ini. Artinya si klien sudah punya imajinasi ruang bahwa nanti suasana seperti ini. Sebelum dibangun. Beda kalau tanpa arsitek. Kan dibangun dulu baru rasa. Ternyata kekecilan, seharusnya di sini, akhirnya jebol perbaiki. Itu kan akhirnya pembengkakan biaya yang sudah seharusnya tadi 400 bengkak jadi 450. Nah, kita memastikan bahwa hal seperti itu tidak ada. Sehingga penghematan biaya. Jadi tidak selamanya mahal ya, Kak ya? Tidak selamanya mahal. Sehingga kita tidak bisa melihat bahwa saya bayar 50 juta itu mahal, bukan. Lihat dari awal sampai akhir. Dengan kita menggunakan jasa arsitek, penghematan jangka panjangnya kita lebih tinggi. Dan secara value rumah itu lebih mahal. Yang ketika nanti kita jual. Rumah yang tidak dipakai arsitek, harga jualnya 300. Rumah yang dipakai arsitek, harga jualnya bisa sampai 500. Karena nilai jualnya ada. Secara bisnis, dia punya nilai marketing yang tinggi. Jadi bersama dengan kalau pakai jasa arsitek itu, jadi punya juga investasi jangka panjang yang Fe bilang tadi ya. Wah, keren. Nah, Fe mau tahu desain apa yang paling mahal dan paling murah? Paling mahal dulu. Kalau paling mahal ada guest house di Cakrawala. Itu penginapan. Iya, itu punya orang lokal juga. Chinese lokal. Iya. Oke. Kenapa mahalnya? Karena space-nya mahal. Artinya ruang yang diciptakan cukup mewah, berstandar hotel-hotel bintang 3 seperti di luar. Secara ruang space yang diciptakan itu cukup mahal. Terus penggunaan material yang tidak normal yang ada di Sumba betul-betul itu tuh menjadi sebuah wajah yang baru di situ. Dengan ukuran yang cukup luas. Apakah itu proyek pertamamu yang paling mahal di Sumba? Proyek pertama yang paling mahal, iya itu. Di Sumba ya, iya. untuk saat ini. Untuk saat ini itu. Wow. Dengan kualitas ruang yang menurut saya cukup spesial. Cukup spesial. Iya. Masih dalam proses bangunan. Saat ini sedang dalam proses, targetnya kalau berjalan lancar dengan situasi corona ini mungkin akhir tahun atau awal tahun kelar. Wow. Itu berciri khas apa, Kak? Saya bilang itu kontemporer desain kontemporer. Dalam arsitektur ada banyak tema. Nah, tergantung tema apa yang kita ingin munculkan ke dalam desain, itu salah satu yang akan mempengaruhi karakter desain akan seperti apa nantinya begitu. Nah, kalau mau ngulas apa itu kontemporer, ada minimalis itu panjang lagi. Itu mungkin butuh ruang yang berbeda. Ya, sip. Kalau yang desain paling murah? Desain paling murah. Saya pernah desain kandang babi. Itu desain yang paling murah. Apa? Desain kandang babi. Kandang babi? Iya, itu desain paling murah karena kamu pernah desain kandang babi? Iya. Di Sumba? Di Sumba kan. Pernah saya pakai kandang babi pun kamu desain? Iya. Luar biasa, berharga sekali kandang babi ya. Kak, tempat tidur saya tidak pernah didesain. Itu iseng-iseng saja karena bilang kebetulan ada klien pembangunan seperti bagus kan. Ya sudah saya desainkan. Tapi nanti harus dibangun sesuai yang saya gambar ya. Terus terjadi kita desain karena ukuran. Menurut saya kandang babi saja kita desain. Setelah kandang babi dipakai, malah gagal desainnya. Justru malah babi yang kamu anggap murah, mudah dan murah itu justru gagal. Kenapa bisa gagal? Karena ya babi tidak nyaman di situ kan begitu. Karena kita menciptakan space itu untuk memberikan sorry ngakak. Gagal ya karena babinya tidak nyaman. Iya. Oh, berarti kamu kurang observasi tentang babi, kurang mengenal lebih dekat. Oh, jadi bilang kurang berjodoh dengan babi. Karena tadi itu kembali ke tentang basic arsitek kita kan meng-create space kan. Artinya ketika kita menciptakan ruang, kamu sangat konsisten dengan space itu tadi ya, sehingga babi pun juga kamu detail untuk kenyamanannya. Karena tadi fungsi kita arsitek adalah menyiapkan wadah kan,
Sehingga sekalipun dia binatang, dia harus nyaman di situ. Nah ternyata babinya tidak nyaman. Jadi saya anggap itu desain yang gagal. Dia berontak babinya. Babinya tidak betah di situ, tidak berontak tapi dia panas gitu. Dia gerah, tidak nyaman di situ. Beda dengan babi yang di kandang yang biasa. Lo kalau di kandang biasa kok malah lebih nyaman, sedangkan ini saya desain. Habis kamu desain terlalu mewah. Setelah saya desain loko babinya malah gerasa-gerusuk. Dari situ saya belajar. Wah, ternyata yang saya anggap simpel dan sederhana ini tingkat kerumitan yang cukup kompleks. Itu akhirnya saya minta izin sama pemiliknya, kita bongkar saja ya, kita ganti ulang. Nanti sama saja, tidak. Kalau saya bongkar ini, nanti saya tanggung dia biaya. Saya mau coba saja begitu. Setelah itu disitu pun juga kamu berani ambil resiko ya, santam ya. Saya bilang nanti biar saya apa dia punya bahan-bahan itu biar saya tanggung. Saya bilang asal kita bongkar saja. Kita bongkar, kita atur ulang setelah saya paham gerasa kerusuknya karena apa tidak nyaman, saya coba ganti atur ulang ketinggian, elevasinya, buangan air dan segala macam. Baru di situ ya ampun, memang saya harus bukan cuma manusia yang saya harus menggali informasi tentang manusia ya, karena itu kandang babi ya, mau tidak mau saya harus cari tahu loh tentang babinya itu enak posisi tidurnya nyaman kayak gini. Oh ternyata dia tidak betah kalau terlalu lembab dan segala macam. Harus sedetail itu gitu. Dan saya harus jangan harus mengakui bahwa ternyata desain pertama saya yang murah itu ternyata gagal kan gitu. Gagal. Oke. Nah, menarik tadi saya harus ulangi soal jodoh nih dengan klien gitu, harus jodoh. Kamu merasa jodoh dengan klien itu butuh waktu berapa lama? Makanya ada persepsi yang salah di masyarakat. Kan cuman gambar. Mereka maksud kalau gambar kan 1 minggu 2 minggu selesai, tidak salah. Kita ngedesain itu butuh 3 bulan, 4 bulan, bahkan arsitek saya profesional yang dijawab nggak ada sampai 1 tahun lebih dan hanya mendesain rumah tinggal. Kenapa? Kita harus punya waktu cukup lama untuk gali karakter klien. Artinya saya harus dekat dengan klien, saya harus intim dengan klien, saya bahkan harus sampai tahu kebiasaan pertama kali dia bangun tidur apa. Karena tadi saya menciptakan wadah, saya harus memastikan dia nyaman tinggal di situ. Jangan sampai rumah kita sudah bangun, dia lebih nyaman tidur di hotel. Iya itu sih, betul. Makanya kenapa rumah itu harus betul-betul karakter. Orang yang sukanya suasana hijau dengan orang yang sukanya suasana tenang, itu kebutuhan ruangnya berbeda. Dengan ukuran kamar yang berbeda, suasana ruang yang tercipta harus berbeda. Orang yang butuh suasana tenang, saya harus bisa menghadirkan unsur hijau. Bagaimana saya menciptakan taman tersembunyi yang ada di dalam ruangan. Orang yang tidak suka hal seperti itu, bagaimana saya menciptakan ruang yang berbeda juga. Makanya saya harus sampai paham tentang sedetail itu tentang klien. Artinya klien harus merasa nyaman dengan saya, harus ada keterbukaan. Nah, untuk menciptakan keterbukaan seperti itu kan butuh waktu. Nah, bagaimana kita mau masuk ke tahap desain kalau saya belum mengenal klien secara dalam? Makanya kenapa proses desain saya bisa makan waktu sangat jangka yang sangat panjang. Itu yang saya paling bilang. Lama berapa lama, Kak? Saat ini saya paling lama itu sekitar 4 bulan. Wow. Desain. Itu untuk mengenal karakter klien atau? Kita harus paham klien kan. Dari situ nanti baru kita bisa analisa. Oh, dari kebutuhan klien ini akan muncul permasalahan ini seperti ini. Dari permasalahan ini yang kemudian kita olah analisanya, nanti menghasilkan ruang seperti ini. Sehingga ruang yang muncul antara rumahnya kakak dan rumahnya orang lain pasti berbeda, walaupun saudara kembar ya, pasti berbeda. Karena tetap betul. Saudara kembar pun tetap punya karakter yang berbeda. Nah, karakter itu yang akan menciptakan ruang akan seperti apa. Wow. Makanya kenapa kita harus berjodoh sama klien, artinya kita harus punya chemistry yang cocok sama klien. Kalau klien tertutup dan kita tidak punya chemistry, maka desain itu pasti gagal. Cukup menantang tidak, Fe, kalau misalnya Fe menghadapi desain dalam satu rumah kan yang tadi soal karakter banyak, ada yang adik kakak, ada orang tua gitu, pasti maunya beda-beda, terus gimana dong? Sekali. Makanya harus mengenal semua mereka. Makanya sebenarnya justru yang paling rumit itu rumah, bukan bangunan lain. Karena kalau contoh kayak bangunan kantor dan segala macam, kita tidak akan sedetail itu menggali karena orangnya kan bisa berganti-ganti. Iya, betul. Sedangkan rumah, orangnya akan tetap tinggal di situ. Dia akan menghabiskan puluhan tahun di situ. Nah, mau tidak mau saya harus menggali semua. Berapa orang yang tinggal di rumah situ saya harus paham semua. Lama, ya? Iya. Wow. Kalau dia punya 3 orang anak, ya saya harus kenal 3 orang anaknya. Saya harus tahu gambaran tentang 3 orang anak, hobinya seperti apa, kebiasaannya apa, supaya nanti ruang kita ciptakan itu bisa mewadahi mereka. Bukan ketika ruang sudah ada, mereka malah pingin main keluar karena lebih nyaman di luar. Nah, itu kita akan gagal di situ. Nah, kalau boleh saya simpulkan sih, ini sih yang membuat kamu profesional gitu. Karena di situ bukan saja soal yang tadi yang Fe bilang menjadi panggilan hidup, tetapi di situ ada juga karya kamu itu bukan hanya karya yang mati, tapi karya yang hidup gitu loh. Membuat orang lain juga hidup gitu. Keren. Nah, Fe, untuk pertanyaan berikutnya nih. Apakah punya desain khusus yang Fe belum wujudkan? Sejauh ini? Saya masih punya mimpi banyak. Saya ingin desain gereja, saya ingin desain masjid. Buat saya itu desain sosial. Saya tidak akan minta bayaran situ. Hanya saya ingin saya diberikan ruang. Artinya saya merasa jenuh dengan
bentuk-bentuk yang ada saat ini, gereja yang ada, masjid yang ada, saya ingin kenapa kejenuhannya? Apa karena kita melakukan tingkat kenyamanan juga ya? Bukan, karena secara arsitektur itu pengelolaan bentuk dari zaman dulu, dari zaman Belanda. Yang diadopsi terus menerus, dan saya ingin ada sesuatu yang baru. Nah, kalau saya diberikan ruang, saya akan desain secara gratis. Buat saya kan kalau untuk yang di Sumba khususnya asal itu, dan ketika saya diberikan ruang. Iya. Ini juga sih arsitek ya, saya rasa orang muda yang sangat hebat. Boleh dibilang finansialnya sudah bagus. Belum juga. Ya iya, harus diakui dong, itu mah karyamu gitu, dan juga masih punya hati untuk melayani, memberikan ya, supaya untuk membangun masjid atau gereja. Iya, rela untuk tidak dibayar. Karena yang kalau dalam bahasa rohani kan di atas yang kasih hidup, terus kenapa saya harus minta saya dibayar untuk saya bangun tempatnya kan, tempat ibadahnya. Jadi saya tidak, maksudnya kalau asal saya diberikan ruang, maksudnya bahwa talenta itu dari Tuhan ya, Iya. Betul. Contoh kan misalnya di Indonesia kan sudah ada beberapa masjid yang muncul tampil begitu berbeda, muncul betul frontal begitu. Maksudnya tidak seperti pada umumnya. Nah, sudah ada 1-2 gereja juga yang muncul betul berbeda. Nah, saya ingin itu bisa hadir juga di sini begitu. Karena kan gereja kan kita mengadopsi arsitektur Belanda kan. Dari zaman penjajahan Belanda itu yang akhirnya bertahan sampai sekarang begitu. Nah, kenapa kita tidak coba sesuatu yang berbeda? Karena kita sudah di era yang berbeda, generasi yang berbeda, zaman yang berbeda. Kenapa kita tidak coba mewadahi ini begitu? Maksudnya kita tidak coba melihat karakter zamannya kita munculkan ke dalam desain itu. Jadi supaya bentuknya tidak ketika orang lihat gereja itu, orang akan menjadi kesan pertama karena orang tidak pernah lihat itu di tempat lain. Artinya orang akan selalu ingat bentuk itu karena ketika dia lihat, dia baru pertama kali lihat. Nah, itu yang saya pengen, ketika saya dengan senang hati akan memberikan waktu dan ruang di situ, asal saya diberikan ruang untuk bereksperimen di situ. Oke. Adakah cara tersendiri bagaimana mengupdate imajinasi V untuk mendesain sesuatu, ide dan segala macam? Apa caranya? Instagram. Jalan-jalan traveling. Makanya kenapa saya setahun itu wajib punya agenda untuk tur ke Jakarta, Surabaya, kemana, keluar kota untuk berkunjung ke karya-karya. Karena itu referensi juga ternyata ya, Pak. Karena kan tadi kita bisa lihat di Instagram, tapi beda dengan ketika kita ada di situ, kita merasakan ruang. Oh, ternyata ruang ini enak juga, ruang sempit cuma 1,5 meter, ternyata nyaman. Nah, kita butuh ada di situ untuk bisa tahu. Makanya kuncinya kita arsitek adalah melihat dan traveling. Makanya saya kenapa saya akan lebih banyak menghabiskan waktu saya untuk itu. Kalau saya belum ada uang untuk traveling, ya sudah, Instagram saja. Kepoin di Instagram, lihat perkembangan arsitektur apa yang ada, referensi apa yang kira-kira cocok dengan karakter saya. Itu yang kemudian saya coba pelajari, coba saya ulik-ulik ke dalam desain. Kira-kira masuk tidak, nanti dari situ saya coba bicara dengan klien. Kira-kira kalau kita begini enak tidak, begini mau tidak, kita coba begini. Nah, klien yang terbuka, ayo kita coba begitu. Nah, berbicara soal tadi nih, traveling untuk mendapat ide. Di samping itu juga saya lihat V sering juga mengajak karyawan untuk pergi ke sana. Nah, anak muda sukses membuka lapangan pekerjaan juga untuk teman-teman kita. Itu rasanya bagaimana sih, Kak? Menyenangkan. Buat saya kepuasan pribadi di situ ketika saya tidak punya mimpi untuk menjadi orang yang paling kaya, tidak. Mimpi saya adalah ketika saya punya banyak tim yang ada di sampingnya saya. Kepuasan terbesar saya adalah ketika tiap awal bulan adalah ini jatahmu ya, ini jatahmu ya, ini jatahmu. Dan itu dan teman-teman, dan itu lihat tidak kecil lah. Bukan. Bayarnya karena tidak, maksudnya iya kan, sesuai dengan capeknya. Karena harus sesuai dengan dia profesi arsitek yang saya mengapresiasi ya sebagai profesi arsitek begitu. Tidak bisa saya menggunakan standar kalau kita sumbang gaji kan sebegini, tidak bisa seperti itu. Maksudnya saya berusaha untuk mengapresiasi profesi mereka begitu. Karena saya tahu kita kuliah sebagai arsitek, kita kuliah keluar biayanya besar begitu. Nah, dan saya juga tidak mau, dan saya ingin mereka nyaman kerjanya. Itu makanya saya memastikan bahwa walaupun kadang saya punya tim lagi namanya Adlu. Kadang saya sama dia itu tidak terima gaji. Untuk memastikan staff kita, timnya kita itu terima gaji tiap bulan. Maksudnya saya dan Adlu memastikan bahwa lebih baik kita tidak terima gaji daripada staff kita kekurangan gajinya gitu. Dan ini di situ juga kadang yang kalian harus ambil ya, ambil langkah itu mau tidak mau gitu. Untuk menjaga itu ada yang kalian harus korbankan gitu, termasuk tanpa gaji. Sering itu. Sering. Nah, sudah punya kantor nih sekarang. Ada tidak plan nanti ke depannya apalagi kira-kira? Sudah pakai kantor sendiri? Memang targetnya jangka panjangnya apa untuk meregenerasikan nih karya-karya V? Saya pingin seperti karena memang saya coba berpikir lebih luas ya, tidak hanya fokus ke arsitektur.
karena dengan sumber daya kita di Sumba, ketika saya desain itu mau diaplikasikan susah karena sumber daya manusia masih belum terbentuk untuk bisa diajak bekerja sama di situ. Jadi mau tidak mau saya pun harus terlibat turun tangan di situ kan untuk memastikan desain kita sesuai untuk dibangun. Nah, akhirnya saya cukup kelabakan waktu masalah desain dan saya memang sedikit keteteran dan memang butuh harus mendelegasikan kan begitu. Apalagi dengan tim-tim arsitek yang saya punya justru malah kita habis waktu di lapangan. Nah, memang sampai saat ini kelemahan kita di Sumba adalah saya masih kurang untuk punya tim baru karena ketika saya buka kesempatan dengan persyaratan-persyaratan yang saya wajibkan untuk ada itu masih belum bisa untuk dipenuhi dan kelemahan masih ada di situ. Portofolio kita masih susah di situ. Evaluasi tentang progres itu juga penting ya, Fe, ya, soal mengenal kelemahan dan segala macam. Nah, Fe, ini super sibuk juga kan? Tapi saya lihat lumayan. Ya, gitu kan. Terus dengan kepadatan proyek yang Fe jalani bersama Adlu, sahabat kita juga. Tapi kok masih meluangkan waktu jadi volunteer di English Goes to Kampung, Kak? Padahal profesi arsitek nih. Gara-gara Adlu tuh. Gara-gara Adlu. Jadi memang dulu saat pertama kali merintis usaha di dunia arsitektur, kita punya mimpi yang sama. Maksudnya ke depan pengen ada juga terlibat dalam kegiatan sosial. Iya, gitu. Nah, itu pembicaraan saya dan dia. Tiba-tiba Adlu punya teman yang ajak dia di situ, terus Adlu teror ke saya. Sekarang sudah. Kan dulu kita omong tuh, ayo sudah. Nah, saya terjebak. Waduh, kan sudah telanjur ya. Nah, sudah, maksudnya terjebak tapi sering berjalan waktu ternyata saya menikmati di situ. Makanya ketika Adlu ajak pertama, sedangkan saya kan orangnya tidak terlalu suka berkumpul, tidak suka nongkrong dan tidak suka kumpul dalam jumlah banyak dan saya tidak nyaman dengan itu. Dan itu yang berubah akhirnya ketika bergabung di EGK. Jadi kepekaan sosialnya semakin tinggi ya, Pak. Awal-awal saya masih merasa risih karena kita ramai. Karena tidak biasa. Tapi lama-lama kok saya juga mencintai itu begitu. Maksudnya makanya kenapa saya begitu merasa bahwa di luar pekerjaan saya tempat kedua saya adalah di EGK dan teman-teman kan gitu. Nah, karena itu EGK membutuhkan juga anak-anak kita, adik-adik kita membutuhkan berbagai macam life skill ya, termasuk profesi arsitek itu, dan di situ juga kafe berbagi soal itu. Oke. Nah, kafe ini mungkin yang terakhir. Tadi saya bilang putra asli Sumba Barat. Ya, Sumba Barat. Freddy Siswanto, umur 27 tahun. 2 tahun dan pernah bersaing di tingkat nasional, ya kan? Boleh dibilang situ. Setidaknya kan? Nama saya cukup muncul di sana lah. Iya, harus diakui dong, harus bilang ya, gitu kan. Nah, boleh dikategorikan sebagai orang muda yang sukses, asli Sumba. Orang asli Sumba. Apa sih kesuksesan sejati menurut V artinya? Kalau kita ngomong sukses kan masing-masing orang pasti kan punya definisi masing-masing. Nah, saya ngomong dalam kancah saya sebagai arsitek. Buat saya sukses itu adalah ketika ide yang belum ada dibawa ke klien dan klien yang belum pernah merasakan hal tersebut percaya dan mau itu dibangun. Kepuasan kita terbesar, dan itu setelah itu selesai klien akan bilang, loh ternyata bagus juga ya, kita langsung meleleh. Maksudnya klien mau mempercayakan sesuatu yang belum pernah dilihat dan menyerahkan kita untuk menyelesaikan itu. Buat saya kesuksesan saya di situ. Ketika bisa mengajak klien untuk merealisasikan sesuatu yang klien itu belum pernah lihat sebelumnya. Dan mau begitu. Dan ketika terjadi dia nyaman. Kliennya nyaman dan merasa bagus juga ya, kepuasan kita di situ. Maksudnya titik keberhasilan dan kita akan sebut bahwa kita berhasil di situ. Dan ternyata kesuksesan itu bukan terletak pada money-nya ya, Pak ya, bukan soal itu. Karena buat saya sih uang tidak menjamin kepuasan, karena kita setelah punya uang pasti pingin punya lebih lagi, tidak akan pernah puas dengan yang ada itu. Dengan ada uang juga saya tetap tidak merasa nyaman juga kan begitu. Nah, kayaknya terakhirnya malah ada 2 pertanyaan. Tapi kan ada persiapan juga nih. Persiapan untuk meminang latihan di Jakarta. Bagaimana rahasia dibuka ini? Bukan rahasia dong, ya kan? Itu wow. Ya, perjuangan panjang. Itu sebuah drama yang cukup luar biasa. Karena dengan berbagai kondisi, situasi. Sudah siap ya berarti untuk getting married? Harus menjalani.
Siap tidak siap harus masuk ke babak itu. Siap jadi malu. Jakarta nih, siap meminang kekasih hati dari Jakarta. Ada. Oke, Fe, so thank you so much. Terima kasih banyak Kak sudah. Dan buat orang muda di Sumba, kita percaya bahwa apapun profesinya teman-teman, setiap kita itu punya potensi dan talenta yang sangat-sangat luar biasa yang perlu di-share. Dan kali ini saya sangat beruntung juga, saya bisa selalu hidup berdampingan dengan sahabat saya sendiri, ada Freddy Siswanto. Saya kenal juga melalui English Goes to Kampung. Dan semoga di luar sana juga terus berkarya. Dan yang tadi Fe bilang, kesuksesan itu bukan letak pada uang saja, betul sekali, tetapi ada kepuasan pribadi yang juga membawa dampak bagi orang lain yang sesuai dengan profesi kalian. So thank you so much Fe, sekali lagi. Terima kasih juga, selalu Pak. Sehat, dan semoga nanti persiapan untuk tunangan, pernikahan, amin, berjalan dengan lancar. Amin. Dan thank you untuk tim saya yang sangat luar biasa, Vicky dan Solihin. I love you guys and see you. Bye bye.